Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-teman yang baru menemukan channel Cece Tarot. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dan juga like video ini ya. Oke teman-teman, terima kasih atas hadirnya dan jangan lupa bantu share video ini ya. Silakan share video ini ke media sosial kalian yang lain. Silakan. Dan barangkali nanti ada yang resonate, silakan komen. Dari komen-komen kalian saya baca ya, sehingga saya tahu komen-komen kalian dari kota mana, negara mana, zodiak kalian apa, dan atau inisial kalian apa ya, sehingga nanti saya bisa memantau kalian. Silakan bagi teman-teman yang mau request, silakan di komen ya, nanti saya akan bantu bacakan request kalian. Dan di sini teman-teman, barangkali kalian butuh personal reading, silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi ya. Siapa tahu kalian butuh pencerahan personal ya. Jadi difokuskan energi kalian dan pasangan kalian, dan siapa tahu kalian ini lagi penasaran dengan pasangan kalian. Oke. Dan untuk tidak menyita waktu, saya hari ini saya akan bantu menarik energi dia. Apakah dia ini pernah nggak mendoakan kamu? Apakah dia selama ini masih memikirkan kamu atau tidak? Tentunya teman-teman, kalau kalian ini ya sudah bercerai, putus, tentunya kalian ini banyak sekali yang galau ya dengan kondisi itu. Maka di sini tidak usah galau, saya akan bantu temani kalian ya. Apa yang sedang dilakukan sekarang ini terhadap kamu? Ya, tentunya kamu penasaran kan apa yang dia akan lakukan terhadap kamu, atau apa yang dilakukan selama ini ya setelah lost contact dengan kamu. Oke. Sekarang saya coba shuffle kartunya dulu ya. Minta maaf barangkali shuffle kartunya tidak terlalu kelihatan. Oke. Oke ya. Bagaimana apa yang dilakukan dia? Oke, apa yang dilakukan dia terhadap kamu sekarang ini, dan apa yang dilakukan setelah lost contact dengan kamu ya. Oke, apa yang dilakukan dia setelah lost contact dengan kamu? Apa yang sedang dilakukan setelah lost contact dengan kamu? Oke ya, cukup. Oke. Bisa kita begini aja ya. Oke, sebentar ya. Kita tebar gini saja. Kita ambil ya. Sebentar. Oke, sudah cukup ya. Kira-kira apa yang dilakukan dia terhadap kamu, atau apa yang dilakukan setelah lama lost contact ya. Nih, sepertinya dia ini merasa beban pikiran banget. Jadi dia punya beban yang sangat syarat ya, berkaitan dengan hubungan yang berliku-liku ya. Jadi banyak sekali cobaan dan rintangan yang kalian hadapi, dan cobaan itu sangat berliku-liku ya. Mungkin dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal besar yang membuat kalian berdua ini terasa berat ya, menanggung beban yang ada, baik kamu maupun dia. Dan apa yang dia lakukan terhadap kamu, ya jelas di saat berpisah dengan kamu rasanya berat sekali menanggung beban kehidupan yang sekarang ini jauh dari kamu ya. Cece kelihatannya dia nih bahagia kok, dia posting-posting di media sosial, dia bermesraan, dia happy-happy sama temannya, dia happy-happy dengan pasangannya. Nah, ini adalah bentuk di luarnya saja ya. Di luarnya saja dia hanya ingin menunjukkan kepada lingkungan, kepada teman, sahabat, kerabat, dan lain-lain, bahwa dia ini mampu mengatasi, mampu melewati semua kehidupan yang tidak nyaman, mampu melewati semua kehidupan ini dengan baik. Seperti itu, dia ingin tunjukkan bahwa di saat pisah dengan kamu, dia kelihatan baik-baik saja. Itu yang ingin dia perlihatkan terhadap siapa saja ya. Jadi jangan kaget kalau kondisinya seperti itu. Sepertinya kondisinya dia yang sebenarnya adalah sangat berat menjalani kehidupan dia saat lost contact dengan kamu ya. Ya barangkali memang
dia ini orang yang tidak bisa dikasih masukan, orang keras kepala. Dia ini orangnya ego, orangnya keras kepala, tidak mau menerima masukan orang lain. Bisa juga dia ini orangnya cuek, bawel, cerewet, atau mungkin lebih pendiam, ya ini lebih pendiam. Jadi kamu di posisi yang mana? Apakah dia itu sangat diam tapi keras, ya, baik keras kepala. Kalau dia lagi marah mungkin seneng ya melempar-lempar itu sesuatu yang ada di sekitar dia untuk bagaimana dia puas begitu ya, terutama yang keras ya. Nah ini yang membuat situasi kondisi kalian ini, baik kamu dan dia sama-sama merasakan rasa berat ya menjalani hari-hari. Ya kalau kamu ada masalah, terutama masalah yang besar, tentunya dia ini berat ya, sangat berat menjalani. Contoh, kalau kamu bisa berkaitan dengan finansial, tentunya akan berat ya kalian jalani. Itu kondisi kalian berdua ya. Oke, bagaimana kondisi dia di saat pisah dengan kamu? Oke. Di saat pisah dengan kamu memang ada pihak ketiga yang masuk di dalam hubungan. Jadi kalau kamu merasa ada pihak ketiga yang masuk di dalam hubungan, dia memilih orang ini atau milih siapapun yang dipilih, mau pihak siapapun kamu yang dia pilih, ini merasa dia berat ya. Pertamanya mungkin hanya untuk menutupi, untuk pelarian, karena dia ada pertengkaran dengan kamu sehingga pelarian, dia lari, kemudian dia ketemu orang ini sehingga membuat dia nyaman. Itulah kenapa dia kemudian pergi meninggalkan kamu dan dia pilih orang ini, karena merasa adalah sebuah pelarian dia untuk menemani healing, menemani move on dari kamu, sehingga orang ini adalah membuat dia nyaman. Dipikir dengan waktu sebentar dia mengenal, dipikir nyaman, ternyata tidak ya. Ini yang membuat dia berat ya. Bagaimanapun sudah dijalani, jadi mau tidak mau ya tetap harus dijalani. Dan kondisi sekarang ini dia banyak kepikiran kamu ya, dan dia sekarang lebih banyak stalking kamu ya, stalking kamu, kamu lagi ngapain dan kamu sedang dengan siapa. Nah ini banyak yang kepo ya tentang kehidupan kamu. Dan mungkin kamu sekarang ini lebih cuek ya, tidak peduli dengan dia karena kamu sudah capek dengan kondisi yang melelahkan ini, yang membuat dia ini tidak merasa nyaman ya. Kamu tidak merasa nyaman dengan dia sehingga kamu sudah cuek ya. Sementara dia ini kebingungan ya. Dia kepingin tahu kehidupan kamu sekarang ini seperti apa. Karena terutama dia ini kalau melihat ekonomi kamu bagus, melihat kehidupan kamu lebih enjoy, lebih relax gitu ya. Jadi kamu fokus kepada pekerjaan kamu atau lebih fokus kepada keluarga kamu. Kalau kamu single parent, lebih fokus kepada anak-anak kamu atau keluarga kamu ya. Kalau kamu lagi single, juga kamu fokus kepada orang tua kamu, keluarga kamu, mungkin saudara-saudara atau teman-teman dekat ya. Sehingga dia kepo banget, kenapa kau tidak bucin seperti dulu. Nah tuh ya. Kenapa tidak bucin seperti dulu ya, mengejar-ngejar, kamu mengejar sampai ke kantor, ke rumah, tidak dipedulikan. Nah sakit nggak? Sakit kan ya. Dengan kondisi itu mungkin kamu sudah capek kali ya, mungkin kamu sakit sehingga kamu berpikir positif, kemudian kamu fokus kepada pekerjaan kamu agar sukses ya. Ini yang kamu lakukan. Dan apa yang dilakukan dia saat ini lebih banyak stalking ya. Di sini lebih banyak stalking karena sepertinya dia juga ada yang curiga bahwa kamu sudah berkomitmen dengan orang lain ya. Mungkin kalau dia ini sudah memilih orang lain dan kamu sendiri dicurigai dia sudah berkomitmen dengan orang lain, bahkan mungkin kamu sudah ada orang baru ya, kamu berkomitmen dengan orang baru. Inilah dia yang benar-benar memang membuat pemikiran dia ini lagi galau, lagi resah ya, karena dia banyak stalking kamu.
Jadi yang dilakukan saat lost contact dengan kamu adalah banyak stalking, begitu. Jadi penasaran akan kehidupan kamu, oke. Dan sekarang ini orang ini sebetulnya kepingin datang kepada kamu, kepingin datang, kepingin minta maaf, kepingin datang, kepingin minta maaf. Dia akan bilang bahwa aku menyesal sudah meninggalkan kamu, tapi nasi sudah jadi bubur ya. Jadi sepertinya dia tahu kalau minta maaf sama kamu juga tidak berarti, kalaupun menyesal juga tidak akan mengurangi rasa ini ya, percaya. Karena mungkin kamu sudah tidak percaya dengan dia, walaupun dia akan datang pun kamu tidak akan mempercayai dia, karena kamu sudah menganggap bahwa dia tidak setia ya. Oke, apa yang dilakukan dia saat lost contact dengan kamu, apalagi sebetulnya dia bingung ya, mau melakukan apa yang harus dilakukan. Dia bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena dia juga di samping mikir kamu juga mikir yang lain. Jadi jalan keluarnya ini bagaimana, ini yang dia pikirkan ya. Jalan keluarnya dia tidak tahu, bagaimana untuk menstabilkan hubungan dia tidak tahu, karena dia terlanjur memilih yang lain. Apalagi dia memilih yang lain dengan kondisi sekarang ini, mungkin ya sudah menikah, punya anak, sehingga dia kebingungan sekarang ini apa yang harus dilakukan. Dan di sini yang hanya bisa dilakukan dia hanyalah dia diam ya, diam memantau kamu sambil meratapi dan pikirannya gelisah. Dia kelihatan baik-baik saja, sebetulnya gelisah ya. Oke. Dan dia merasa berat nih, apa yang dilakukan dia terhadap kamu. Dia merasa berat ya, menjalani hari-hari. Dia menginginkan kehidupannya dia baik, tapi dia bingung, tidak tahu caranya bagaimana agar dia hidupnya happy, dia hidupnya stabil. Sementara pikirannya selalu tertuju kepada kamu. Karena apa? Karena dia ini masih masih kepo dengan kondisi kamu ya. Oke, bagaimana apa yang dilakukan dia terhadap kamu, atau apa yang dilakukan saat lost contact? Dia banyak melamun ya, melamunkan perasaannya ke sana kemari, ingat kamu. Dia tidak bersemangat. Nah, seperti ini kondisi dia, lebih banyak melamun, dan hari-hari lebih banyak lebih banyak kayak gelisah, kepikiran ya. Kalaupun dia punya anak ya, mungkin anaknya yang harus digendong gitu ya. Untuk hiburan dia, seperti itu. Apa yang dilakukan dia terhadap kamu, atau apa yang dilakukan saat lost contact, yaitu dia pikirannya selalu negatif terus ya. Karena apa? Ya karena memang dari perbuatan dia sendiri. Dia selalu berpikir negatif. Dia cemburu tapi tidak bisa melarang kamu, karena kamu sudah pisah dengan dia. Banyak kemauan yang ingin diwujudkan tapi tidak bisa dengan kamu ya. Di saat lost contact banyak hal yang ingin diwujudkan, tetapi hanya angan-angan saja. Dia tidak bisa merealisasikan. Karena apa? Sudah terlanjur pisah dengan kamu. Oke, itulah teman-teman energi dia saat kamu melihat video ini. Tetap semangat. Inilah dia yang dilakukan dia terhadap diri dia saat dia lost contact dengan kamu ya. Jadi intinya dia saat pisah dengan kamu itu banyak hal yang membuat dia ini menyadari betapa artinya setia, betapa artinya perjuangan, betapa artinya uang yang mungkin kemarin menganggap recehan ya. Siapa tahu kemarin itu kamu membantu dia mungkin dalam jumlah kecil, tapi menganggap hal-hal itu kecil gitu ya. Menganggap uang itu recehan gitu ya. Ini yang membuat kondisi situasi dia sekarang ini banyak berpikir ke sana. Betapa perjuangan itu tidak enak ya menurut dia sekarang. Nah, kalau kemarin-kemarin dia kan hanya tujuannya membahagiakan dirinya sendiri dengan memanipulasi kamu. Dan sekarang yang dilakukan dia, ya menyesal. Dia sekarang ini cemburu. Dia mencurigai kalau kamu ini sudah punya yang lain.
sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, sementara kamu sudah enjoy dan happy dengan kehidupan kamu. Nah, inilah kondisi dia sayang, yang sekarang ini lagi kepoin kamu, lagi penasaran dengan kamu, kepingin datang juga sudah terlalu malu, kepingin mengejar kamu lagi sementara kamu sudah cuek. Jadi benar-benar dia sekarang ini kebingungan dan rasanya berat menjalani hari-hari ke depan tanpa kamu. Ya mungkin dulu kebalik ya, kalau kamu dulu itu ditinggal merasa dia happy, setelah berjalannya waktu dia sekarang menjalani karma ya. Apa yang dia tanam sekarang dia petik, itulah kondisi dia sekarang. Jadi apa yang dilakukan dia saat lost contact dengan kamu, ternyata lebih banyak stalking kamu, dan dia selalu banyak gelisah dan melamun. Ini selalu yang dilakukan dia, atau dia jalani, atau yang sekarang dia rasakan. Dan semoga saja ini pembelajaran buat kalian semua ya teman-teman. Maka kalaupun kalian itu bisa, harus dengan cara baik-baik ya. Dengan baik-baik itu nanti endingnya bagus. Jadi tetap harus berbuat baik, pikiran positif. Kalaupun mau pisah, harus dengan baik-baik. Itu adalah solusi agar tidak menanam karma buruk ya. Karena kalau kita menanam karma buruk, otomatis akan berdampak kepada ekonomi, kepada kehidupan, tidak akan tenang. Semoga bisa membantu pencerahan. Barangkali teman-teman butuh personal reading, silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi. Silakan share video ini, tetap semangat. Saya akan temani kalian terus dan bantu CC Tarot untuk berkembang. Jangan lupa bantu subscribe dan follow-nya. Terima kasih dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Salam dari CC, bye-bye.